Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Ihsanur Amalia dengan NIM 2206010104 dari kelas 3A Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dan di video ini saya akan menjelaskan 8 materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan, yang kedua perkembangan dan jenis bank, yang ketiga kesehatan dan rahasia bank, yang keempat sumber dana bank, yang kelima jasa-jasa bank lainnya, yang keenam tugas BI dan OJK, yang ketujuh kartu pinjam, dan yang kedelapan adalah koperasi simpan pinjam. Dan untuk materi yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan bank. Definisi bank. Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank dilihat dari fungsinya. Ada bank umum atau komersial bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Bank ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu jenis bank dari segi kepemilikan. Ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik asing, dan yang terakhir bank milik campuran. Dan jenis bank dilihat dari status, yaitu ada bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang luar atau asing. Dan selanjutnya ada bank non-devisa, bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi yang hanya dilakukan dalam batas negara. Dan jenis bank dilihat dari segi menentukan harga, ada bank konvensional, yaitu menetapkan harga sebagai bunga baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Dan ada bank syariah, menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Adapun fungsi bank. Fungsi bank secara umum, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai financial intermediary. Sedangkan fungsi bank secara khusus yaitu yang pertama ada agent of trust. Bank dianggap sebagai lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan sebagai kunci dan landasan utama dalam aktivitas perbankan. Dan yang kedua ada agent of development. Ini disebabkan oleh kemampuan bank untuk menawarkan berbagai aktivitas seperti investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai media yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan yang ketiga ada agent of service. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti menyimpan dana, pemberian pinjaman, dan lain-lain. Sebagai pengumpul dana masyarakat, bank bertujuan untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan bank meliputi yang pertama menghimpun dana. Dari menghimpun dana ada 3, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Menyalurkan dana, ada kredit investasi, kredit kerja, dan kredit lainnya. Serta ada jasa-jasa lainnya, seperti transfer, inkaso, clearing, SDB, bank card, falas, cek wisata, dan jual beli surat berharga. Dan manfaat bank yaitu sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai, atau disebut juga sebagai risk management. Kelebihan dan kekurangan bank. Ada kelebihan yang pertama yaitu keuntungan bunga dan bagi hasil, keamanan, kebebasan dan bertransaksi, lebih praktis dan simpel, dan yang terakhir itu kesempatan mendapat hadiah. Selain kelebihan ada juga kekurangan yaitu tidak gratis, harus membayar biaya admin setiap bulannya, tabungan sulit berkembang, bunga kecil, adanya limit transaksi. Dan kesimpulan pada materi yang pertama yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang semakin bertumbuh. Seiring dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, keberadaan perbankan ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit maupun bentuk lainnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perkembangan perbankan dan jenis bank. Perkembangan bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan. Internal
sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. Yang kedua yaitu kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Dan yang terakhir yaitu kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Dan keadaan perbankan sebelum deregulasi pada saat itu adalah sebagai berikut. A. Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. B. Kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. C. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. D. Instrumen pasar uang yang terbatas. E. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. F. Sulitnya pendirian bank baru. G. Persaingan antar bank yang tidak ketat. H. Positif tawar-menawar bank. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. I. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. J. Bank umum alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. K. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Yang kedua ada kondisi perbankan sudah deregulasi. Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah-olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling memengaruhi. Yang ketiga yaitu kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir 1990-an. Adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1990-an telah banyak menyebabkan perubahan kondisi perbankan di Indonesia. Antara lain adalah yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagai dasar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Yang kelima, jumlah bank menurun. Dan yang terakhir ada kondisi perbankan saat sekarang. Ada beberapa hal yang penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia, antara lain yaitu selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai 1997. Salah satu landasan penting menyusun API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Basel Core Principles dan selanjutnya serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawasan perbankan yang independen. Selanjutnya, kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Selanjutnya, peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil penyempurnaan atas The 1988 Basel Capital Accord atau Basel I. Selanjutnya, pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan LPS atau LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah menyimpan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Adapun jenis-jenis bank yaitu yang pertama jenis bank menurut kegiatan usaha. Ada bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bank perkreditan rakyat yaitu bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu jenis bank menurut target pasar. Yang pertama ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang berskala kecil. Yang kedua adalah corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga yaitu retail corporate bank. Bank jenis ini merupakan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Yang keempat ada jenis bank menurut fungsinya, yaitu ada bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang sumber utama
dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Yang ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta komersial paper. Yang keempat, ada bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang kelima, ada BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dana di sektor pertanian dan pedesaan. Selanjutnya ada jenis bank menurut status kepemilikan. Yang pertama ada bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modelnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Yang kedua, bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Yang ketiga, ada bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada bank pembangunan daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang kelima, ada bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Selanjutnya ada jenis bank menurut kegiatan operasional, yaitu ada bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan responder dengan baik dengan bank asing di luar negeri. Yang kedua ada bank non devisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. Untuk materi ketiga yaitu kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang kedua ada aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, maka ditetapkan. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga ada bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Adapun pelanggaran aturan kesehatan bank yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar yang pertama pemegang saham menambah modal, yang kedua pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, yang ketiga bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dan modalnya. Selanjutnya bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain. Selanjutnya ada rahasia bank, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank pada bab 1 Pasal 1 butir 16 dan Pasal
7 pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan bab 8 pasal 47, aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1 butir 1 menjadi sebagai berikut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Ada juga pengecualian terhadap rahasia bank. Pengecualian terhadap rahasia bank meliputi yang pertama, kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN atau PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang menyimpan dibuat secara tertulis. Selanjutnya, dalam hal nasabah menyimpan telah meninggal dunia, pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Pasar, modal atau Bapepan. Yang terakhir yaitu perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk materi yang keempat yaitu sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, sumber yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dan selanjutnya ada contoh dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu yang pertama ada simpanan giro atau demand deposit. UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dan sarana penarikan untuk menarik dana di rekening biljet giro yaitu ada yang pertama ada cek, merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Yang kedua ada biljet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Yang kedua yaitu ada simpanan tabungan atau saving deposit. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikan simpanan tabungan. Yang pertama, simpanan tabungan bisa ditarik melalui buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik, ATM atau debit card. Yang kelima, ATM tanpa kartu. Dan yang keenam yaitu M-Banking atau Internet Banking. Yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Bila nasabah deposan menyimpan uang untuk jangka waktu 6 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktunya berakhir. Dan bila dicairkan sebelum waktunya, maka akan dikenakan denda atau penalty rate yang besarnya ditentukan bank yang bersangkutan. Jenis-jenis deposito ada 3. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito yang diterbitkan oleh bank umum, diterbitkan atas nama orang atau lembaga. Jangka waktu deposito bervariasi, mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai ataupun non-tunai dengan cara pemindah bukuan.
Yang kedua ada sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk maksudnya hanya ada nilai nominalnya, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga lainnya, dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Yang terakhir ada deposito on call. Berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lambat 1 bulan, diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misal 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu ada jasa-jasa bank lainnya. Definisi. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Adapun jenis-jenis bank lainnya, yaitu yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Kecepatan pengiriman, lama pengiriman, dan besarnya biaya kirim tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Yang kedua ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau bilet giro dari dalam kota. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinasi oleh BI. Setiap hari kerja peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari BI. Yang ketiga ada inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box. Safe deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Yang kelima ada bank card atau kartu plastik. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Bank card juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di ATM. Yang keenam ada banknotes, merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Adapun kelebihan atau keuntungan yaitu biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Dan materi yang keenam yaitu tugas BI dan OJK. Definisi BI atau Bank Indonesia. Definisi Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukan adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi sebagai bank sentral adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan mata uang rupiah mencakup dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dengan inflasi menjadi indikatornya, dan yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain dengan kurs menjadi indikator. Adapun fungsi dan peranan OJK yaitu yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melakukan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua ada Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima yaitu Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Tugas-tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kegiatan moneter, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik Indonesia rupiah atau falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jika pendek bank yang bersangkutan, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang tetap ditetapkan. Yang kelima yaitu mengelola cadangan devisa
menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, meliputi melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem perbankan, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah atau asing. Ya, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Selanjutnya ada OJK. Definisi OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Adapun fungsi dan peranan OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK. Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, selanjutnya melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa, dan memberikan dan atau mencabut. Yang pertama, ada izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan selanjutnya persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang terakhir yaitu penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, pengawasan sektoral yang terintegral, yang kedua, stabilitas dan keamanan sistem keuangan, yang ketiga, perbaikan dan pelayanan keuangan, yang keempat, perlindungan konsumen, yang kelima, penyelarasan dengan standar internasional. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, tantangan dan pengawasan yang efektif, potensi konflik kepentingan, implementasi regulasi yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya, serta pertumbuhan pasar keuangan yang cepat. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu mengenai kartu kredit. Definisi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola atau acquirer yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus atau charge card atau dengan angsuran. Pembayaran pelunasan atau angsuran harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh bank penerbit. Jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo, pemegang kartu akan dikenakan denda keterlambatan atau late charge fee. Adapun jenis kartu kredit. Kartu kredit memiliki variasi yang berbeda-beda dan biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan keuangan pengguna, yaitu platinum merupakan tingkat tertinggi, gold, dan silver yaitu klasik. Kartu platinum memberikan kemampuan pengguna
tanpa batasan tertentu. Besar limit kartu kredit yang diterbitkan bank satu dengan bank lainnya tidak sama. Hal ini tergantung pada kebijakan bank penerbit. Adapun keuntungan kartu kredit, yaitu kartu kredit menawarkan kemudahan dan penawaran menarik seperti transaksi tanpa uang tunai, diskon, point rewards, dan cicilan 0%. Dan selanjutnya ada risiko kartu kredit. Kartu kredit juga membawa risiko. Risiko termasuk kehilangan kartu atau PIN yang dapat disalahgunakan, tanda tangan yang dapat dipalsukan, dan biaya keterlambatan, serta bunga tinggi jika pembayaran kewajiban tidak tepat waktu. Bunga kartu kredit dapat mencapai 3% sampai 4% per bulan atau 36 sampai 48% per tahun. Nah, untuk materi terakhir pada video ini yaitu koperasi simpan pinjam. Definisi koperasi simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dan pinjaman modal kepada anggotanya dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan yang dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka. Adapun definisi menurut para ahli, menurut Rudianto, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Dan menurut Suyanto dan Nur Hadi, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Menurut Ninik Widianti dan Sinindia, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Selanjutnya jenis-jenis koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada koperasi serba usaha, koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dan yang kedua ada koperasi unit desa, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Badan-badan hukum koperasi merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermuara pada kemajuan desa tersebut. Dan yang terakhir yaitu koperasi pasar, jenis koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di sektor pasar atau perdagangan. Selanjutnya ada fungsi dan peranan koperasi simpan pinjam. Adapun fungsi koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Yang kedua, koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan adapun peran koperasi simpan pinjam yaitu memberi modal usaha. Maksudnya yaitu memberikan modal tanpa bermacam-macam syarat, bisa membantu masyarakat dalam pengembangan UMKM melalui bantuan pinjaman modal dari koperasi simpan pinjam dan mengutamakan anggota koperasi yang menjalankan kegiatan usaha sehingga tidak kesulitan dalam proses pengkreditan dana pinjaman. Selain itu, pemberian modal ini bersifat untuk membantu dalam melancarkan dan mengembangkan kegiatan usaha, tidak untuk kepentingan pribadi anggota, menghalangi adanya praktik rentenir, yaitu menghalangi praktik rentenir karena tidak memakai sistem bunga dalam pinjaman tetapi memakai sistem jasa, dan juga ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Di beberapa daerah yang jauh dari perkotaan, jasa rentenir sudah merupakan budaya masyarakat dalam meminjam sejumlah uang untuk kegiatan usaha maupun masalah ekonomi keluarga. Dalam koperasi simpan pinjam akan memberikan solusi yang lebih baik, aman, dan manusiawi sehingga praktik rentenir di masyarakat dapat dihilangkan. Selanjutnya, manfaat atau risiko koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam mempunyai manfaat yaitu sebagai tempat untuk menyimpan modal. Koperasi juga bisa memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Yang ketiga, koperasi mampu memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya. Dan risiko koperasi simpan pinjam yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana, menyalurkan dana
dari dan kepada anggotanya, koperasi simpan pinjam tentu memiliki beberapa risiko keuangan seperti pinjaman yang gagal bayar, pinjaman fiktif, kecurangan atau fraud, hingga money laundry atau pencucian uang. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam. Apa sih kelebihan koperasi simpan pinjam? Kelebihan koperasi simpan pinjam untuk anggotanya di antara lain yaitu yang pertama, berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. Yang kedua yaitu dengan membeli barang di koperasi, selain menghemat pengeluaran karena lebih murah, juga akan menguntungkan koperasi sehingga SHU yang diterima anggota akan lebih besar. Yang ketiga, bisa meminjam uang dengan mudah. Yang keempat, anggota koperasi bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dan yang kelima yaitu koperasi mengutamakan kepentingan para anggotanya. Selain kelebihan, koperasi juga punya sejumlah kekurangan. Nah, kekurangan atau kelemahan koperasi simpan pinjam adalah yang pertama, kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Yang kedua, koperasi memiliki daya saing yang lemah. Yang ketiga, modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Dan yang keempat, koperasi kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Yang kelima, terdapat konflik kepentingan di koperasi. Nah, kesimpulan dari materi terakhir yaitu mengenai koperasi simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam yang memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman modal usaha. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi kekuatan positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, terutama ketika dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan anggota serta regulasi yang berlaku. Namun, seperti organisasi lainnya, koperasi juga memiliki tantangan dan aspek yang harus dikelola. Mungkin sekian dari video dan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.